warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menghitung panjang kerangka, luas permukaan, dan volume. Di pekan kemarin kamu sudah menuliskan rumus-rumusnya kan? Yang pertama panjang kerangka. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam balok terdapat 3 jenis panjang rusuk. Yang pertama ada yang bawah, panjang, lebar, dan tinggi. Gitu ya. Jadi yang panjang ini ada berapa? Yang ini kan panjang 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 buah yang panjangnya P. Kita tuliskan 4P. Kemudian ada yang lebar. Yang ini lebar kan? 1, 2, 3, 4. Berarti lebarnya juga ada 4. Berarti 4L. Lalu kemudian ada yang tinggi. Tinggi berarti yang vertikal ya. Jadi yang ini tinggi 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4T. Jadi panjang kerangka balok, panjang kerangka bisa dituliskan sebagai 4P ditambah 4L ditambah 4T. Kenapa 4P? Karena P-nya ada 4, L-nya ada 4, dan T-nya ada 4. Atau boleh juga dituliskan sebagai 4 kali P ditambah L ditambah T. Oke, itu rumus yang pertama ya. Jadi rumus panjang kerangka adalah 4 dikali P tambah L tambah T, atau pakai yang atas juga boleh. Yang kedua adalah luas permukaan. Karena luas berarti kita harus menghitung semua luas persegi panjang yang ada di dalam balok. Seperti kita tahu bahwa sisi-sisi pada balok itu berupa persegi panjang kan. Oke, seperti biasa kan, kalau yang ini kita panggil P, yang ini lebar, dan yang ini tinggi. Nah, kita perhatikan nih, persegi panjang yang bawah, yang ini kan berupa persegi panjang ya. Ini luasnya apa? Berarti luasnya panjang kali lebar. Berarti luas yang pertama itu sama dengan panjang dikali lebar. Tapi lihat lagi bahwa yang bawah ini sama ukurannya dengan yang atas kan? Yang ini. Nah, berarti ada berapa? Ada 2. Luas yang pertamanya yang atas dengan yang bawah. Lalu yang kedua yang samping kiri. Samping kirinya yang ini itu berarti ukurannya apa? Ukurannya adalah yang bawahnya L, yang ininya T. Jadi luas yang kedua itu adalah lebar dikali tinggi. Tapi ingat lagi, kalau yang kiri sama yang kanan ukurannya pasti sama. Jadi luas yang kedua juga ada 2, yang kiri dan yang kanan. Lalu yang ketiga, masih ada lagi nggak? Masih, yaitu yang depan. Yang di depan ini ukurannya apa? Yang di depan ukurannya adalah panjang dikali tinggi. Jadi luas yang ketiga adalah panjang dikali tinggi. Ada berapa? Ada 2 juga, depan dan belakang. Jadi ukurannya pasti sama, depan dan belakang. Jadi yang luas ketiga juga sama, ada 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan balok ini adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Kita tuliskan sebagai 2 kali PL ditambah 2 kali LT ditambah 2 kali PT. Atau bisa dituliskan juga sebagai 2 kali P dikali L ditambah L dikali T ditambah P dikali T. Seperti itu. Itu rumus yang kedua, luas permukaan. Rumusnya adalah 2 kali P kali L tambah L kali T ditambah P dikali T. Yang terakhir adalah volume. Seperti yang kita tahu di balok, kubus maksudnya, bahwa volume itu adalah isinya. Jadi ini kan panjangnya P, ini panjangnya L, panjangnya T. Jadi contohnya tuh kayak berapa banyak air yang dapat dimasukkan ke dalam kubus ini, balok maaf. Jadi volumenya itu adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi kalau volume tinggal dikaliin aja semua, itu namanya volume. Dan ingat, volume itu hubungannya dengan
isi. Kalau luas permukaan hubungannya dengan cangkangnya, sisinya, bidangnya, atau cangkangnya. Seperti itu. Kalau panjang kerangka apa? Kalau panjang kerangka cuma garis-garisnya aja. Kita menghitung panjang garis pada balok. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan balok berikut. Hitunglah luas permukaan, panjang kerangka, dan volume. Kita jawab ya. Jawab. Jadi kita lihat bahwa di sini baloknya punya panjangnya sama dengan 5 cm. Terus ada lebarnya sama dengan 3 cm dan tingginya sama dengan 4 cm. Pertanyaan pertama adalah luas permukaan. Tadi luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Berarti sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 3. Berarti 5 dikali 3 ditambah lebarnya 3 ditambah tingginya 4 ditambah panjangnya 5, tingginya 4. Terus kamu ingat kaliin dulu. Oke, 5 kali 3, 15 ditambah 12 ditambah 20. Tambahin semua sama dengan 2 kali 47 sama dengan 2 kali 47 sama dengan 94 cm. Karena luas berarti pakai persegi. Itu ya. Yang kedua adalah panjang kerangka. Tadi panjang kerangka itu sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Tinggal masukin angkanya. Panjang kali 4 kali panjangnya 5 ditambah lebarnya 3 ditambah tingginya 4. Jumlahkan dulu. 5 tambah 3 ditambah 4 itu 12. 4 kali 12 sama dengan 48 cm saja. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, yang C adalah volume. Tadi rumus volume tinggal dikaliin aja semua ya. Panjang kali lebar dikali tinggi sama dengan 5 dikali 3 dikali 4. 5 kali 3 15, 15 dikali 4 60 cm. Ingat kalau volume satuannya kubik gitu ya. Oke. Contoh yang kedua adalah soal cerita tentang panjang kerangka. Sebuah balok dengan ukuran 10 x 4 x 5 akan dibuat kerangkanya dari kawat. Ini artinya yang ini tuh panjang, yang 4-nya lebar, dan yang 5-nya tinggi. Bu, gimana kalau misalnya ketukar? Nggak apa-apa, ketukar juga nggak masalah. Jika kawat yang tersedia 1,5 meter, berapa banyak kerangka yang dapat dibuat? Perhatikan di sini meter, di sini sentimeter. Jadi pertama, yang tersedianya sedia berarti 1,5 meter, ubah ke dalam sentimeter 150 cm. Berapa banyak kerangka yang dapat dibuatnya? Berarti harus menghitung dulu panjang kerangkanya. Panjang kerangka sama dengan 4 kali P tambah L ditambah T. Jadi sama dengan 4 dikali 10 ditambah 4 ditambah 5. Jadi 4 dikali 19 itu sama dengan 76 cm. Tersedianya 150 cm. Panjang kerangkanya 76 cm. Kira-kira bisa dibikin berapa banyak? Kalau dikali 2 itu lebih dari 150 cm. Artinya 150 cm dikurangi 76 sama dengan berapa? 74 cm. Bisa dibikin lagi nggak ini kawatnya jadi kerangka kubus? Balok maksudnya. Nggak bisa. Jadi yang dapat dibikin kerangkanya sebanyak berapa buah? Cuma 1 buah aja. Gitu. Ini apanya ini? Ini adalah sisa kawatnya. Oke. Nah, latihan soal untuk pertanyaan ini adalah, nah ini dia latihan soalnya, silakan dicatat dan dikerjakan ya. Contoh yang ketiga tentang luas permukaan. Hitunglah luas permukaan balok yang memiliki ukuran 8 x 7 x 5 cm. Jadi seperti biasa, yang ini panjang, yang ini lebar, dan ini tinggi. Jadi jawabannya adalah masukin ke rumus luas permukaan sama dengan
2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Lalu tinggal kamu masukin 8 dikali 7 ditambah 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 5 sama dengan 2 kali 8 kali 7 56 ditambah 7 kali 5 35 ditambah 8 kali 5 40. Tinggal kamu jumlah. 131 dikali 2 adalah 262 cm persegi. Gitu ya, luas permukaan mudah ya. Nah, untuk latihannya silahkan catat latihan yang kedua tentang luas permukaan. Kamu bisa pause aja videonya nanti ya. Oke, pertanyaan yang keempat adalah tentang volume. Soal cerita, sebuah kolam renang berbentuk balok memiliki ukuran panjang. Jadi, jawab diketahuinya berarti panjangnya sama dengan 10 meter dan lebarnya sama dengan 6 meter, tingginya 3 meter. Berisi air hanya setengahnya. Berapa volume air dalam kolam renang tersebut? Berarti kita menghitung volume ya. Masukin ke rumus volume. Volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Tapi diisi airnya hanya setengahnya. Berarti nanti kamu kali setengah gitu. Jadi sama dengan panjangnya 10 dikali lebarnya 6 dikali tingginya 3, nanti dikali setengah karena terisinya cuma setengah. 10 kali 6 dikali 3 180 dikali setengah sama dengan 90. Satuannya meter kubik. Cukup mudah ya. Nah, untuk latihan soalnya, latihan soal 3 untuk volume silakan dicatat dan dikerjakan. Oke, demikian untuk hari ini luas permukaan, panjang kerangka, dan volume selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.